Sobat Nasabah, selamat datang di podcast Pendaki Bercerita, tempat di mana kita akan membahas tentang dunia pendakian yang pastinya bakal seru, menarik, dan cocok banget buat kalian tonton sambil bersantai dan minum kopi. Hai, kenalin aku Firza Nuriski yang akan membawakan podcast kali ini. Tentunya aku nggak akan sendirian nih, karena aku sudah mendatangkan tamu dari salah satu siswa sekolah SMK Negeri 1 Bangil, yaitu Mas Faik Autofawas. Halo Mas. Halo Firza, halo teman-teman. Mas Faik, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kabar Firza gimana? Alhamdulillah baik. Mas, boleh tahu nggak jurusannya apa? Oke, aku perkenalin teman-teman ya. Aku dari jurusan 12 Broadcast 1. 12 Broadcast 1 dari sekolah SMK Negeri 1 Bangil Iya, ya? betul. Ngomong-ngomong, Mas Faik ini kan dari kelas 12. Berarti Mas Faik ini udah mau lulus ya? Iya, mau lulus. Jadi banyak banget kegiatan-kegiatannya kayak Iya, kayak TKA, terus juga kayak ujian LSP. Ujiannya itu mulai banyak banget di kelas 12 ini ya, karena memang mau lulus. Iya. Karena mau lulus ini Mas Faik itu mau ke mana untuk melanjutkan? Kalau melanjutkannya sebenarnya saya mau kuliah sih Firza, karena ingin meraih sebuah S1 atau sarjana 1 di salah satu jurusan ilmu komunikasi. Kalau Firza rencananya mau lanjut kuliah atau bekerja setelah sekolah? Kalau aku sendiri sih sebenarnya mau kuliah ya, cuman kayaknya Kenapa itu? terkendala ekonomi. Tapi nggak apa-apa, dicoba dulu, kan sekarang banyak sekali beasiswa teman-teman ya. Untuk buat teman-teman yang mau kuliah kan banyak sekali beasiswa. Oh iya Mas Faik, kalau boleh tahu awal mulanya Mas Faik itu mendaki itu karena apa sih? Nah, awalnya itu karena disuruh Bude untuk mendampingi kakak. Kebetulan kakakku ini 2 perempuan, tapi bukan kakak kandung ya, tapi kakak saudara atau sepupu. Sepupu, ya. Ya, sepupu. Nah, waktu itu disuruh untuk mendampingi karena kakak itu pengen naik gunung, tapi dengan temen-temen cowoknya. Nah, kalau semua nggak ada saudaranya yang memang laki-laki yang untuk mendampingi kan agak gimana gitu kan. Akhirnya disuruh mendampingi. Iya. Nah, kebetulan di situ juga ada saudaraku laki-laki yang ikut juga. Nah, tapi Bude itu nggak mau kalau saudara satu ini mendampingi sendirian. Aku disuruh ikut karena dia itu memiliki kaki yang bentuknya O, yang katanya itu kalau kita yang kakinya O, bentuknya O itu sering jatuh atau sering kepleset. Oh. Tasnya apa? Entah ya, katanya orang-orang gitu ya. Oh, katanya. Katanya. Iya. Terus Mas Faik ini pernah mendaki gunung apa aja? Ya, kalau aku sih rata-rata naik gunung sih di daerah Jawa Timur aja, teman-teman. Daerah Jawa Timur aja. Ya, ada beberapa gunung, tapi rata-rata bukit sih yang aku mendaki itu. Bukit kalau di Jawa Timur. Kalau yang gunung hanya bisa dihitung dengan tangan ya. Karena kalau mau di luar Jawa Timur, untuk pembiayaan lumayan besar ya, karena transportasi, logistik, kematangan rumah tinggal banyak sekali. Iya, budgetnya pasti memeludak gitu. Iya, ada mungkin sekitar puluhan sih kalau aku udah bukit sama gunung di daerah Jawa Timur. Salah satunya itu di gunung apa? Atau bukit apa sih, Mas? Kalau yang paling terkenal mungkin buat teman-teman di daerah Pasuruan khususnya, itu ada bukit namanya MT Tanggung atau yang ada di daerah Nongko Jajar. Terus ada yang paling tren banget bukit itu namanya MT Lorokan. Kalau gunung yang mungkin aku pernah daki, dan itu salah satu gunung yang sangat impian atau mungkin bisa dibilang miniaturnya Argopuro, itu di daerah Malang. Itu namanya MT Buta. MT Buta, iya, di Malang. Di Malang. Lumayan jauh ya? Lumayan jauh, ketinggiannya hampir 3.000. Kalau nggak salah 2.800 gitu. Meskipun pendek ya, tapi itu salah satu gunung yang memang dikatakan miniaturnya Argopuro, di mana memang treknya itu lumayan panjang dan estimasinya itu sampai 8 jam, 12 jam gitu. Iya, Mas Faik kan karena udah mendaki beberapa gunung nih ya. Menurut Mas Faik, gunung mana sih yang paling berkesan bagi Mas Faik saat mendaki itu?
Aku kalau gunung sih ada di Gunung Buta ya. Karena memang treknya yang memang panjang banget. Waktu itu juga awal musim hujan. Jadi aku sebelum ke situ tuh ya, ada berita kalau ada musim hujan. Terus juga hujannya bukan hujan biasa. Badai. 2 hari sebelum aku datang ke situ, itu ada hujan es batu. Oh, sekarang? Iya, es batu. Nah, kebetulan anak-anak rencananya udah matang banget ya kan. Ya udah kita berangkat. Kita berangkat ke situ ya, kebetulan udah dari awal udah punya pikiran bakalan hujan. Memang betul perjalanan yang harusnya cuma 9 jam menjadi 12 sampai 13 jam itu pun sampai Saban aja. Wah, iya. Karena memang terserang badai. Untungnya nggak hujan es batu ya. Nggak bayangin lagi kalau hujan es batu gimana dinginnya lagi. Nah itu kalau berkesan di gunung ya. Kalau berkesan di bukit, salah satu bukit itu ada di Watu Jengger. Entah ya Watu Jengger, kok Watu Jengger. Ada di Putuk Gragal. Entah ini Putuk Gragal ini masuk bukit apa gunung. Kalau nggak salah bukit ya. Itu juga aku terkena badai. Badai lagi, Tapi badainya nggak seberapa sih, cuman hujan aja. Di situ kita berangkat sekitar berapa orang ya? Sekitar 7 atau 8 orang. Kita di situ berangkat, ya lagi-lagi kurang persiapan ya. Lagi-lagi kurang persiapan, karena apa? Nggak ada yang ngatur logistik seperti apa, yang schedulein seperti apa. Nah, di situ yang bawa logistiknya cuma 2 orang. 2 orang aja. Iya, 2 orang aja. Aku sama salah satu temanku itu cuman bawa kayak malkis gitu, jajan-jajan malkis. Itu cuman bawa 2 untuk 2, bayangin 2 pak gini Iya. buat 8 orang saja. Nah, di situ kita kena hujan di pos terakhir. Nah, yang bawa jas hujan itu cuman aku saja. Lah, aku kan sungkan ya kalau mau pakai sendirian. Iya. Akhirnya aku nggak pakai. Aku sampai di pos terakhir, sampai di puncak itu kena hujan. Kehujanan semua akhirnya. Iya, kehujanan semua. Dan untungnya ya di puncak itu mulai reda, bahkan sedikit cerah. Kena matahari, kita dikasih tahu sama bapak-bapak di atas, jangan lama-lama di atas karena kalian kena hujan. Ya udah, kita makan di situ, kita cemil-cemil jajan di situ. Habis itu kita turun lah. Habis foto, habis makan-makan, foto, kita memutuskan untuk turun. Nah, posisi di situ udah siang. Akhirnya kita turun. Nah, di pos berapa ya? Pos 2, aku di situ udah mulai merasa kedinginan, bener-bener kedinginan yang nggak bisa ngerasain apa-apa. Jadi aku buru-buru untuk turun. Apa kena hipotermia? Termia kayaknya, tapi masih ringan sih ya, hipotermia ringan karena cuman nggak bisa ngerasain apa-apa aja. Harusnya akhirnya kita turun. Untungnya di base camp itu ada yang jual nasi. Sampai situ langsung beli nasi, langsung tidur bentar, pulang. Untungnya gitu sih. Untungnya pulangnya juga cerah, kena sinar matahari lagi. Terkesan banget sih, sangat terkesan karena memang persiapannya kurang, terus juga ketemu orang baru di situ sih, ketemu orang dari beberapa daerah, ada cerita-cerita lucu di situ. Kalau memang mungkin teman-teman yang pernah ke Putuk Gragal, mungkin tahu gimana ekstrimnya jalan tersebut. Mungkin ya banyak sekali seperti buta yang memang sering jatuh-jatuh teman-teman. Itu sih. Kalau boleh tahu nih Mas Faik, boleh gak sih ceritain pengalaman-pengalaman seru pas Mas Faik itu yang paling kocak dan horor gitu? Ada? Mau diceritakan yang mana ini? Semuanya sih Mas, kalau boleh tahu. Aku jadikan satu aja berarti ya. Boleh jadikan. Jadi ini pengalamannya itu menurut aku horor, terus juga sebuah pengalaman yang mungkin menjadi sebuah pelajaran buat teman-teman di rumah, buat aku sendiri juga, terus juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Jadi awalnya itu ini di salah satu bukit. Ini acara kemah ceria, camping ceria atau camcer itu di salah satu bukit. Namanya itu, sebutin nggak sih namanya? Boleh. Ini di salah satu bukit di daerah Mojokerto, itu di Bukit Bonkaji, Mojokerto. Nah, waktu itu ada beberapa yang mungkin kejadian horor. Awal mulanya itu kita berangkat sekitar pukul 2 dari Bangil.
Dari Bangil kita berangkat pukul 2 siang. Oh, siang. 2 siang. Karena kita kan camping ceria kan. Oh iya. Nah, kita berangkat, habis itu kita sampai di base camp sekitar jam 4 sore. 4 sore. Nah, kita berangkat itu 7 orang. 7 orang. Kita berangkat 7 orang. Kita bawa tenda 2. Kita mulai naik, kita start, kita datang, kita sampai di base camp itu kita langsung registrasi, kita tanya-tanya di atas sudah ada orang apa belum. Katanya udah ada si yang mengadakan acara sama beberapa panitia. Nah, oke lah kita naik sekitar 4:30, kita naik. Itu estimasi cuma 1 jam aja sih, jam 5 apa jam 5:30 gitu kita udah sampai di puncak atau tempat camp. Kebetulan tempat camp sama puncaknya kan memang bukit ya, jadi memang jadi satu. Nah di situ itu memang airnya itu sangat banyak teman-teman. Di puncak itu ada sumber mata air, jadi nggak perlu kehabisan air. Nah kita sampai sekitar 5:30, kita langsung pasang tenda, kita ketemulah sama yang mengadakan acara. Yang mengadakan acara kita ketemu, terus juga kita sapa-sapa dulu sambil siap-siap. Kita bawa 2 tenda. Nah, setelah itu kita ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol di situ. Tapi apa namanya? Pengurusnya tadi ini turun katanya mau nyapa yang di bawah dulu katanya. Oke. Di situ jadi hanya ada rombonganku di atas. Cuman rombongan Mas Iya. aja. Ada rombonganku aja. Iya, padahal di grup itu ya teman-teman, konfirmasi udah banyak yang mau keluar, udah yang mau datang. Padahal ada sekitar 20 sampai 25 orang saja. Gitu loh. Ada 20 sampai 25 orang. Dan yang di sana cuman iya. Nah, masuk malam lah ya, masuk malam mau maghrib nih, ada yang datang 1, mas-mas sendirian. Sendirian. Aku tanya sendirian mas, enggak sama temen. Gitu. Oh berarti temennya masih nyusul. Iya nanti malam kata nyusul. Oke, aku suruh mas di sebelahku aja bikin tendanya karena biar ada temennya. Nah setelah itu nggak lama kita ngobrol bareng di depan. Kita bikin kayak base camp lah ya. Bikin base camp, kita ngopi-ngopi di situ. Mulai habis maghrib mulai banyak yang datang. Nggak ada yang janggal di situ. Kita cerita-cerita, kita ngopi bareng, kita bantu-bantu bikin tenda. Banyak sekali teman-teman yang udah datang ya, ada sekitar 10 tendaan sebelum Isya itu. Sebelum Isya itu sudah ada 10 tendaan, akhirnya kita bikin ngobrol di tengah aja. Bikin api unggun di tengah. Nah, sambil ngobrol-ngobrol, nggak lama, banyak mas-mas yang sudah datang, mbak-mbak yang sudah datang. Di situ akhirnya pengurusnya udah datang juga nih. Sambil bawa ikan-ikan untuk kita masak bareng-bareng di situ. Nah, kita memutuskan aku sama beberapa teman-teman inisial Mbak R sama Mbak N. Ini kita bikin, ayo iseng-iseng nih, kita ngobrol-ngobrol, kita bikin podcast. Wow. Ada direkam juga loh, ada. Buktinya aku ada di TikTokku nanti. Aku pernah bikin podcastnya di TikTok ada. Nah, di situ kita podcast, kita ngobrol-ngobrol tentang hal-hal mistis juga yang pernah dialami sama Mbak R sama Mbak N ini. Di daerah Mojokerto juga. Nggak lama dari itu, mulai malam nih ya. Pengurus-pengurusnya masak-masak, kita cerita-cerita tentang pengalaman horor itu tadi. Oke, sekitar malam banyak yang datang nih. Ada 1 mas-mas datang. Sekitar terakhir naik itu jam 8. Iya, ada yang naik lagi terakhir jam 8. Sekitar jam 9 ada yang naik 1. Mas-mas yang tadi. Yang tadi katanya temennya mau nyusul. Ternyata aku tanya, "Mas dari mana?" Baru itu beli nasi goreng katanya. Ke bawah turun naik habis itu beli nasi goreng. Terus tak tanya, Mas gak ada lagi yang mau naik? Loh tadi di depanku ada sekitar 3 atau 4 orang sama bawa senter 2 aja. Loh terus sekarang kemana mas? Kok gak ada? Terakhir tadi aku lihat jam 8 yang baru naik. Gak ada lagi. Iya jam 9 itu masih itu aja gitu loh. Kita tunggulah 1 jam, sekitar jam 10 sambil kita makan, sambil kita bakar-bakar tadi. Kita makan bareng, gak ada yang naik lagi. Bener-bener gak ada? Gak ada yang naik lagi, sepi. Oke, kita memutuskan untuk ngobrol lagi setengah jam di situ, podcast lagi lah. Kita ngobrol lagi di situ. Kebetulan Mbak 2 ini, Mbak R sama Mbak N, inisial Mbak R sama Mbak N ini bisa. Dia itu salah satu indigo. Salah satu indigo. Nah, dia itu bilang, "Oh, Faik, kayaknya yang mas-mas tadi yang dibilang di depannya ada segerombolan orang, kayaknya bukan manusia." Bukan manusia. Jadi memang katanya ada yang usil mau ikut juga. Wah. Oke, aku mutus itu hanya bilang ke aku aja.
Cuman ke Mas Faik Iya, aku yang bilang ke aku, nggak mau bilang ke teman-teman yang lain. Oke, rombonganku aku suruh untuk masuk. Udah Kenapa? mulai aneh. Kenapa? Karena aku sendiri juga merasakan di situ kayak panas. Panas. Iya, padahal posisi kita di puncak ya kan. Iya, di puncak. Harusnya kan Dingin. dingin, angin juga Kenceng banget. Nah, tiba-tiba itu aku juga ngerasa kan bulan itu harusnya kan bisa langsung menyinari kan ya. Itu seolah-olah ditutup. Tutup. Oh. Iya, terus aku tanya, kok panas gini di belakangku. Katanya ada sosok besar hitam di belakangku. Nah, dari situ aku suruh masuk teman-teman semua dari rombonganku biar pada tidur semua, nggak overthinking. Kita masuk ke tenda, ternyata ada salah satu rombonganku yang bilang, "Mas, besok pulangnya agak cepet ya." Waduh, udah ngerasa. Karena mau balik pondok. Kok nggak bilang dari awal gitu loh. Kalau mau balik pondok kan bisa nggak usah ikut. Karena kan memang kita kemah ceria. Iya. Nah, setelah itu besok paginya kita masak-masak lah ya, masak-masak, terus kita sapa-sapa yang lain, foto-foto. Sekitar jam 7, rombonganku memutuskan untuk turun. Jam 7 Pagi. Padahal yang lain rencana jam 10 mau turun. Oh, duluan ya. Turunnya jam 10. Akhirnya sekitar jam 7 itu kita turun, kita pamit ke yang punya acara, terus juga kita pamit ke beberapa teman-teman yang sudah hadir. Katanya gini, yang punya acara, nggak nanti dulu aja kita pulangi bareng-bareng. Ditahan. Iya, yang terus sama Mbak R sama Mbak N tadi, aku bilang, "Mbak, aku pulang dulu ya, nggak nanti aja ta, aku kayak nggak enak gitu loh. Kalau kalian pulang dulu itu nggak enak, nanti aja bareng." "Nggak, ini ada yang mau balik pondok." Aku bilang gitu kan. Oke, kita turun, kita sampai di base camp ya. Sebelum sampai base camp, ada sebuah yang kejanggalan ya. Ada di salah satu pos itu namanya ada beberapa pohon romusa. Pohonnya memang besar banget. Romusa. Itu base campnya besar banget. Bukan base camp, pos. Posnya itu besar banget. Di situ ada duduk-dudukannya, ada ayunan, ada pohon mangga yang memang dikeramatkan. Terus ada pohon romusa yang memang pohonnya besar banget. Pohon romusa itu pohon apa? Entah ya, itu namanya memang pohon romusa, nggak tahu jenis pohon apa. Pohonnya kayak memang masa-masa zaman dulu ya. Jepang itu. Iya, kayaknya gitu. Nah, di situ salah satu temanku ada yang dia itu kayak pencilatan. Waduh. Kayak apa ya? Teriak-teriak lah, kelakuannya itu nggak etis kalau di gunung gitu loh. Kayak miso. Ngomong kasar ya. Aku di situ udah mulai bad mood. Aku marah-marah di situ. Akhirnya aku suruh untuk ayo turun aja, nggak usah lama-lama di situ. Oke. Di pos terakhir, sebelum pos terakhir itu ada namanya kayak bebatuan. Kayak tebing, di sebelah kita itu ada tebing. Terus tebingnya itu kayak bebatuan gitu loh. Nanjak? Enggak, jadi kita jalannya gini, tapi di sebelahnya itu tebing-tebing gitu loh. Kayak ya kayak jurang gitu, tapi di atas gini. Namanya Dewi Angin apa gitu, batu Dewi Angin apa gitu. Di situ mulai lagi aku ngerasa anak-anak itu jauh. Jaraknya itu jauh. Jauh. Iya, teman-temanku yang pencilatan tadi 2 ini jauh jaraknya. Jaraknya jauh, aku marah-marah di situ lagi. Nggak usah macam-macam kamu, ayo segera pulang. Kalau mau pulang ayo pulang gitu. Karena mereka udah nggak mau nurut gitu loh. Terus jaraknya jauh. Akhirnya mendekati pos 1. Nah, ini kejanggalan ketiga. Ya kan? Yang tadi kejanggalan waktu pulang ketiga nih ya. Itu aku kan duluan sama salah satu teman SMK juga ya. Dia tuh sering naik gunung juga. Dia juga peka kalau kalau lagi diem berarti ada sesuatu. Nah, aku di situ diem. Kalau di gunung biasanya itu ada burung, teman-teman ya. Ada burung. Di situ ada burung warna hitam. Nggak mau berhenti. Nggak mau pergi. Burung hitam? Iya, aku jalan terus. Bukan gagak? Kayak burung gagak gitu kayaknya. Oh, Aku akhirnya diam di situ sama temanku. Ditanya, ada apa, Faik? Ya, kamu lihat sendiri ada burung. Aku ada firasat gak enak. Teman-temanmu panggil semua, gak boleh jauh-jauh. Oke, kita sampai base camp. Ya, aku firasat gak enak. Gak usah pulang dulu, teman-teman. Aku gak usah pulang dulu, aku gak mau. Aku gak mau pulang dulu. Takut di jalan ada? Iya, takut di jalan ada apa. Kebetulan gak ada sinyal dari kemarin. Gak ada sinyal sama sekali. Akhirnya aku ngecas HP di situ sambil nyari sinyal. Dan teman-teman ini banyak yang ayo Faik pulang, ayo Faik. Ya, akhirnya kita pulang. Sudah dapat kabar, ada berita ya kayak harus pulang, banyak yang telepon, orang tuanya udah pada panik. Oke, kita pulang.
Nggak lama dari situ, sebelum kita pulang di parkiran aku udah bilang ke temanku, panasin dulu sepedamu. Dicek dulu barang-barangnya, yakin mau pulang dulu, nggak nunggu yang lain. Nah, akhirnya dari situ kita pulang lah ya. Kita turun, nggak sampai 5 menit dari situ. Ada Salah satu temanku yang pencilatan tadi ya, agak ngawur tadi itu remblong. Nah, mungkin dari aku teman-teman ya, dari situ kita sudah ngerasa, udah kasih pertanda gitu. Itu sih kalau menurut aku yang memang serem, udah banyak pertanda, terus juga banyak pelajaran yang kita dapat di situ. Oh iya. Tadi temannya Mas Wai kan remblong. Itu apa Kak apa-apa? Sepedanya aja yang memang parah, tapi dianya nggak apa-apa sih. Alhamdulillahnya gitu nggak apa-apa. Tapi kita kejadian itu setengah 9. Lah. Setengah 9 pagi kita dapat pertolongan sekitar jam setengah 2 gitu. Oh gitu, iya. Nah, sahabat tadi kan udah Mas Faiz juga menceritakan tentang kisah pengalamannya yang horor tadi, benar-benar gila banget sih, dan bisa menjadikan pelajaran bagi kalian semua agar lebih berhati-hati untuk bersikap di gunung ataupun ya di mana saja ya. Nah, Mas Faiz boleh kasih tips-tips untuk para pendaki di luar sana, mungkin bisa? Kalau dari aku teman-teman ya, sedikit saja tips ya dari aku. Kalau mau mendaki gunung itu jangan lupa melihat terlebih dahulu cuaca. Terus gimana sih trek di sebuah gunung yang kita mau kunjungi. Terus juga apa yang perlu dibawa. Karena kalau kita terlalu membawa banyak-banyak, beban kita makin besar dan kita makin capek. Terus juga fisiknya kalian pasti wajib ditambah. Gitu. Terus paling penting etika kalian tetap dijaga. Benar. Nah, tipsnya kan udah dikatakan ya. Adakah pesan dan motivasi gitu buat Kalau pesan dari aku buat teman-teman jangan lupa kalau naik gunung itu jangan meninggalkan temannya. Kalau kita naik bersama-sama ya kita harus turun bersama-sama. Terus etikanya lagi dijaga, omongannya dijaga. Terus apa ya? Kita naik gunung ya pasti kita bawa sampah, kita harus turunnya dengan bawa sampah juga. Jangan tinggalkan sampah di gunung atau di sekitar kalian karena sampah bisa merusak lingkungan kalian. Oke, terima kasih Mas Faid. Wah, tipsnya berguna banget ya. Jangan lupa diingat tips-tips yang udah disebutkan tadi. Baiklah, sobat-sobat Nesaba, kita berpisah di sini karena waktu yang telah memisahkan kita. Tapi jangan khawatir, karena mungkin aja nanti kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih Mas Faid telah hadir di sini dan mengobrol berbagi cerita. Tentunya terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton podcast kali ini. Saya Firza Nuriski, selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa.